Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu fala a'malina may yahdihil anfusina wa sayyiati wa na'udzu billahi min syururi wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh illa illallah fala hadilahu ashhadu mudillahu wa man yudlil abdu wa rasuluh wa ashhadu anna Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'ahum bil ihsan illa yaumiddin. Tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah atas anugerah dan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita semua. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu fardu kita, yaitu untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentu hakikat takwa itu adalah melakukan ketaatan kepada Allah. Pertama, kita tidak melakukan maksiat kepadanya. Yang kedua adalah takwa itu bagaimana kita selalu ingat kepada Allah dan Allah tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah kita senantiasa bersyukur dan tidak menjadi kufur akan nikmat Allah. Mungkin jahiliyah ialah kata terpopuler terkait riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Kata dalam bahasa Arab ini menjadi titik tolak kiprah sang revolusioner sejak dambaan semua manusia itu. Sejak kanak-kanak dahulu hingga kini kata tersebut seakan sudah mengendap di memori kebanyakan dari diri kita. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, pada dasarnya kata jahiliyah kerap kali dihubungkan dengan jahil yang berarti bodoh atau kebodohan. Tentu jahiliyah dimaksud dalam Al-Quran dan hadis tak berhenti pada definisi ini. Sebagaimana kata sholat yang asalnya bermakna doa kemudian memiliki definisi dalam konsep Islam, yaitu serangkaian ibadah kepada Allah berupa ucapan dan perbuatan yang tata caranya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu apa dan bagaimana karakteristik jahiliyah itu? Berikut pengertian jahiliyah dimaksud dalam terminologi Islam. Yang pertama, tidak mengetahui hakikat ilahiyah. Inilah konsep jahiliyah yang tertera, di mana kebodohan yang dimaksud ialah ketidaktahuan tentang kepada siapa dan bagaimana kita beribadah. Masyarakat Quraisy era awal kenabian bukanlah yang tak tahu siapa Allah, tetapi mereka salah satu dalam tataran teknis beribadah kepada Allah. Artinya sebenarnya benih tauhid peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam sebenarnya masih ada. Perbuatan taklid buta seorang pemimpin Bani Khuza'ah bernama Amr bin Luhai kemudian membawa bangsa Arab menyembah berhala-berhala bernama Hubal, Manat, Uzzah dan lain-lain. Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubaghfuri menambahkan bahwa penyimpangan mereka dalam hal ini tak hanya dari sisi ibadah ritual. Mereka juga sangat percaya kepada at-tiyarah, yaitu meramal sesuatu dengan perantara burung atau biri-biri. Ini dilakukan saat menentukan satu di antara dua atau lebih pilihan. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kuasa menunjukkan mana yang lebih baik untuk kita. Kemudian yang kedua, terjebak pada perbuatan menyalahi perintah Allah dan hal yang diharamkan. Pengertian tentang ini bisa kita sebutkan dalam Quran surat Yusuf ayat 33. Singkatnya, kaum jahiliyah masa itu banyak menyelisihi apa yang Allah perintahkan sambil asyik berbuat yang telah diharamkannya. Contoh sederhananya ialah membunuh anak perempuan. Ini sudah menjadi tradisi di masa itu. Bukan Umar bin Khattab pernah pula melakukannya sebelum masuk Islam.
Hingga kemudian paham ini diberantas dengan konsep pemuliaan perempuan yang Islam. Kemudian yang ketiga, berhias dan bertingkah laku menyalahi perintah Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sederhanaan serta tingkah laku yang mulia, masyarakat jahiliyah justru saling menyombongkan antar sesama kaum berada. Tak segan pula mereka menindas rakyat kecil sehingga tidak menyukainya. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab yaitu ayat 33 menyiratkan jahiliyah dalam pengertian seperti ini. Kemudian yang terakhir, berhukum dengan selain hukum Allah. Tentu hukum yang dimaksud di sini tak hanya dalam tataran pemerintahan saja. Ketidakpatuhan terhadap nilai-nilai kejujuran, keadilan, kemanusiaan dan lain-lain sudah menjadi standar universal juga termasuk kategori ini. Kebanyakan apa yang mereka putuskan dalam kebanyakan asas, siapa yang kuat dia yang menang. Mereka tak hiraukan lagi hukum yang telah diwariskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa menyimpulkan hal ini dari surat Al-Maidah ayat 50. Namun demikian, Syekh Mubahri tak memungkiri bahwa pula masyarakat jahiliyah kala itu masih memiliki beberapa sikap hidup positif. Di antara akhlak tersebut ialah kedermawanan, memenuhi janji, pantang mundur, keberanian dan lain-lain. Sehingga memang sepertinya fokus utama makna jahiliyah yang dicocok dititik beratkan pada poin pertama. Artinya, meskipun masih ada sebagian mempraktekkan akhlak terpuji, pandangan tentang konsep ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah kemudian membawa mereka kepada banyak kesalahan lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim minal ayati wadh-dhikril hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi Sami'ul alim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu hadza wastaghfirullaha taqula qawli fastaghfiruhu li wa lakum azimu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah sayyiati a'malina anfusina wa min syururi wa na'udzu billah ونستغفره نحمده وتستعينه من يهدي ومن يضلل فلا مضل له فلا هادي له إلا ورسوله محمدا عبده وأشهد أن شريك له إلا الله وحده وأشهد وصحبه وعلى آله على محمد والصلاة والسلام أما بعد. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Melihat pengertian jahiliyah di atas, banyak orang kemudian menyebut saat ini pun kita masih berada pada dalam zaman jahiliyah, lebih tepatnya yaitu jahiliyah modern. Bolehlah kita tak setuju tentang istilah ini, namun yang terpentingnya ialah kita bisa seharusnya menyikapi keadaan saat ini. Muhammad Qutb dalam bukunya Jahiyatul Qarnin Ishrin menyebutkan bahwa jahiliyah modern merupakan ringkasan dari segala bentuk kejahiliahan masa Islam dengan tambahan aksesori di sana sini dengan perkembangan zaman. Sikap jahiliyah modern tak timbul secara mendadak, melainkan telah melalui kurun waktu panjang. Sebagian bisa kita saksikan, memang kita tak bisa bergerak mengelak bahwa dunia ini belum lepas dari cengkraman jahiliyah secara total. Masih terlalu banyak sisi kehidupan yang belum tercelup dengan keagungan Islam. Di balik makin gencarnya syiar Islam, musuh-musuh Islam pun getol menghembuskan paham jahiliyah modern ini. Dengan kemasan elegan dan modern, banyak kaum muslimin yang tergiur mencicipinya. Tentu setelah mencicipi, yang terjadi bukan berhenti setelahnya, tetapi justru ketagihan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengetahui masih berlangsungnya periode jahiliyah lanjutan ini, hendaknya kita tak tinggal diam. Kita harus mencontoh spirit dan tindakan Rasulullah SAW lakukan kala itu. Tentu beberapa penyesuaian juga perlu kita lakukan dalam aksi yang akan kita lakukan. Namun pondasi prinsip perbaikan yang kita lakukan harus tetap berpijak pada Nabi Muhammad SAW. Contohnya, jika Rasulullah saat itu memulai dakwah dengan pemurnian tauhid, maka kita pun patut contoh beliau. Paham ateis, spiritualis, materialis, dan paham lain yang mencederai Islam harus jadi konsekuensi kita.
Ketika pemikiran kita sudah baik, maka tindakan insya Allah akan baik pula. Demikian Daud pernah ungkapkan, Rasulullah SAW juga pernah men-share hal ini dalam beberapa sabdanya. Artinya di sini posisi keyakinan dan pemikiran harus terus sejalan dengan apa yang Islam telah ajarkan. Kemudian upaya pembinaan generasi muda juga telah Rasulullah SAW contohkan. Tak heran jika kemudian muncul sosok seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Mus'ab bin Umair, Khalid bin Walid, dan banyak sahabat Nabi SAW yang mencapai kematangan spiritual di usia muda. Kematangan mereka merupakan kematangan paripurna di berbagai sisi kehidupan. Mereka pun menjadi motor penggerak utama yang siap membantu dakwah Rasulullah. Oleh karena semboyan, pemuda saat ini adalah pemimpin masa mendatang. Harus kita pegang kuat-kuat jika menginginkan risalah Islam tetap langgeng. Selanjutnya, misi memulihkan kepercayaan manusia kepada Islam juga sebagai solusi penting. Rasulullah SAW sadar bahwa melakukan Islam di Madinah waktu itu sudah lebih baik daripada masa saat jahiliyah di Mekah. Namun, beliau tak lupa bahwa beliau diutus sebagai rahmatullahi lil alamin. Artinya kedatangan beliau dengan risalahnya harus pula dirahasiakan dampaknya oleh selain umat Islam. Akibatnya kehidupan damai beserta kaum lain agama pun tercipta kala itu. Beliau sebagai pemimpin tak semena-mena dan kaum non-muslim pun segan hormat terhadap beliau dan Islam. Wajar pula jika kemudian banyak bangsa lain memilih ditaklukkan kaum muslimin daripada di bawah penderitaan kaum lain yang zalim. Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa kita pun selayaknya memiliki tujuan ke arah sana. Ketika manusia belum bisa menerima Islam sebagai din, maka kita harus bisa diyakinkan bahwa sebenarnya mereka membutuhkan Islam. Akhirnya, ketika perasaan itu telah tumbuh subur, pintu keluar dari jahiliyah model apapun semakin dekat. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi dari kami jamaah sekalian. Semoga kita tetap digolongkan dari hamba-hamba yang soleh. Al-ahya'i minhum wal mu'minina wal mu'minati lil muslimina wal muslimat. Allahumma ufir da'wati was-sami'u qaribun mujib wa la innak aturi'u qulubana ba'da rabbana la wa tar anfusana wa illam Wahhabu Rabbana zalamna innaka anta min ladunka rahmah hadaitana wa hab lana taghfir lana ya Rabbana inna min atiya fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.